Selamat malam untuk semua. Saya biasanya tidak berbicara panjang-panjang, tetapi malam hari ini izinkanlah saya untuk berbicara agak bahkan mungkin sangat panjang. Yang mulia Duta Besar berkuasa penuh untuk Indonesia dari Vatikan, Monsignor Piero Piopo, yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia Bapak Kardinal Ketua KWI Monsignor Ignatius Suharyo dan para Bapak Uskup, yang terhormat para Bapak Gubernur bersama Ibu, yang terhormat Bapak Kapolda, Pangdam dan petinggi militer dan polisi yang hadir, yang terhormat para anggota DPRD Provinsi Maluku, yang terhormat para rektor, ketua sekolah tinggi, yang terhormat para bupati bersama Ibu, yang terhormat para anggota DPRD Kabupaten dan Kota seprovinsi Maluku yang sempat hadir, yang terhormat para anggota DPR RI, saya lupa, dan para sahabat kenalan serta semua hadirin, dan yang paling terkasih tentunya para sahabat saya, tokoh-tokoh agama seprovinsi Maluku yang saya kasihi. Pertama-tama, saya mengawali sambutan ini dengan menginformasikan kepada semua bahwa nama pastor pembaptis saya, Anton Gilen, MSc, almarhum. Nama bapak saya, almarhum Christoforus Mutra. Mama saya atau ibu saya, Ibu Teresia Baranyanan. Saudara-saudara saya yang tua, almarhum Valentinus Mutra. Kedua, almarhumah Wiliana Mutra. Sesudah saya ada Maria Fatimah. Dan yang terakhir adalah Cornelis. Lalu saya, Seno, titik. Mama, saya mau tanya, sebenarnya saya ini anak siapa kasih nama seperti itu? Yang lain semua nama santo-santa, saya nama lain daripada yang lain. Tapi sekitar 30 tahun yang lalu, pernah kakak sepupu saya, Suster Adriana PBHK, pernah bertanya kepada almarhum bapak saya. Karena bapak saya seorang kapten kapal dan tukang kayu di Rumah Sakit Santo Yusuf Katlarat, Elat, bekerja dengan suster-suster Belanda, dan beliau adalah orang atau pribadi yang tenang. Kata kakak sepupu saya kepada bapak saya, "Bapak kenapa berikan nama Seno kepada adik?" Dan jawaban 30 tahun yang lalu adalah, "Suster, suatu waktu kamu akan mengerti mengapa nama itu diberikan." Dan kakak suster, mungkin malam ini adalah jawaban dari pertanyaan Anda. Harap tidak bertanya lagi. Para hadirin sekalian, ya memang untuk mempertahankan ajaran gereja Katolik, terutama di dunia maya maupun dunia nyata, saya termasuk Romo yang dicap memang gila, karena nama Seno itu dalam bahasa Manado artinya gila. Karena untuk para pengkritik gereja Katolik, saya biasanya mempunyai 3 jawaban, 3 tingkatan jawaban. Jawaban pertama adalah jawaban halus dan logis. Jawaban kedua adalah teologis dan ilmiah. Tapi jawaban ketiga adalah to the point dan terkesan
keras, dan bahkan kasar. Dan sepak terjang saya di dunia maya selama 13 tahun terakhir ini pasti diketahui oleh umat keuskupan dunia maya. Karena saya biasanya bangun jam 4.30 untuk membuat renungan pagi berdasarkan bacaan hari itu, lalu mengirimkan kepada ribuan penerima baik di dunia Facebook, grup-grup maupun grup WA. Dan syukur bahwa pada malam hari ini ada beberapa teman saya yang kami sama-sama dalam dunia maya mencoba untuk berkatekese, menjelaskan tentang kebenaran iman gereja Katolik kepada mereka yang mempertanyakan. Dan malam hari ini dengan senang dan bangga saya menyebut salah satu beberapa adalah pertama, Saudara Muda Cornelius Pulong. Beliau adalah sekretaris dari Bapak Duta Cornelius Pulong. Kita sama-sama di dunia maya. Juga yang kedua adalah Saudara Albert Wibisono. Beliau adalah seorang yang mempertahankan tradisi gereja Katolik dengan sangat ketat. Dan yang ketiga adalah Saudara Gregoritan, Albert Gregoritan. Beliau adalah orang muda yang telah membangun sekitar 160 gereja di seluruh Indonesia. Selamat datang saya sampaikan kepada Bapak Menteri Agama. Terima kasih. Juga sahabat saya Bapak Pangdam 16 Patimura. Dan para bapak yang lain yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Saya lagi berada dalam sambutan. Saya mohon izin untuk meneruskannya. Bahkan saking tegasnya saya di dunia maya untuk ajaran gereja Katolik, sehingga pada masa penantian pengumuman uskup baru untuk Uskupan Amboina, ada pastor yang meragukan kapasitas saya sebagai seorang calon uskup karena nantinya dianggap tidak mampu atau kaku berkomunikasi atau berdialog dengan para pemimpin agama lain. Tapi malam hari ini saya mau mengatakan kepada para hadirin sekalian, suatu kali ketika kami menghadiri acara pelantikan ketua sinode yang baru, Bapak Pendeta Elifas, ketua MUI, ketua Buddha, UI, biasa kita, Bapak UI ada di sana. Ketika kami sampai di hotel, lalu ketua MUI dia masuk, Bapak UI bilang, Ketua MUI, itu adalah pengganti Uskup Mandagi. Saya tidak tahu Roh Kudus ala Buddha yang bagaimana itu. Tapi serentak pada saat itu lalu Ketua MUI dengan mengangkat kedua tangan, mendoakan bismillah dan lain sebagainya, sesuai dengan ajarannya. Dan sekali lagi saya terkagum-kagum karena tidak tahu juga Roh Kudus jenis yang bagaimana seperti itu. Dan pada malam hari ini saya mau mengatakan,
Ketua Sinode yang saya hormati, Bapak Pendeta Elifas, beliau ada di sana. Kami dua ini nasib hampir sama. Karena dalam periode sebelumnya beliau adalah Sekretaris Umum Sinode GPM dan saya adalah Sekretaris Umum Keuskupan Amboina. Pada bulan April tahun lalu, beliau terpilih pertama menjadi Ketua Sinode. Saya WA beliau, karena kami dua biasa saling menyapa brother. Bro, selamat bersusah-susah mengatur para pendeta. Waktu pun bergulir, dan ketika tanggal 8 Desember saya diumumkan oleh Paus untuk menjadi Uskup Keuskupan Amboina, lalu dengan nada yang sama beliau WA kembali kepada saya, bro, mari kita susah sama-sama karena kamu mengatur para pastor. Dan untuk malam hari ini, ketika beliau mau datang menghadiri misa ini, beliau tanya saya, bro, saya pakai pakaian biasa atau pakaian kebesaran? Dan saya bilang, bro, pakai pakaian kebesaran, supaya kita dua sebentar foto bersama, supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid Kristus, walaupun kadang kita bakelai. Para hadirin sekalian, dari malam yang mencekam menuju siang atau hari yang membahagiakan. Kalimat ini mau menjelaskan tentang pengalaman 21 tahun yang lalu. Ketika ada 5 pemuda dibuat hatinya gentar ketakutan di rumah Unyo Langgur di atas tanah para martir. Ketika ada desakan dari sebagian umat dan para pastor terhadap Monsinyur P.C. Mandagi untuk tidak boleh menabiskan kelima pemuda itu. Tapi Monsinyur Mandagi dengan tegas menjawabnya, saya bukan dipilih oleh umat. Saya dipilih dan diangkat oleh Paus. Maka apapun yang terjadi, esok saya akan menabiskan mereka, kendatipun kalau nyawa menjadi taruhannya. Kini 21 tahun telah berlalu, tapi kenangan akan peristiwa itu tetap bergema di hati para pemuda itu, yang sekarang tidak muda lagi, alias sekarang sudah lolos 50 tahun. Lolita lolos 50 tahun. Karena umur sudah di atas 50 tahun. Dan salah satu pemuda itu adalah saya yang berbicara atau mengisahkan kisah ini. Dan seingat saya, selama 21 tahun sampai tanggal 8 Desember 2021, waktu Paus mengumumkan dengan resmi nama saya menjadi uskup baru untuk Diosis Amboina, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Monsinyur Mandagi kepada saya untuk mempersiapkan diri menjadi uskup penggantinya. Tidak ada. Demikian pun dari pihakku, saya tidak pernah bertanya satu kata pun kepada beliau tentang siapa yang dipersiapkan untuk menjadi penggantinya. Yang ada di antara kami berdua adalah beliau mempercayakan banyak tugas kepada aku selama menjadi imam, terutama dalam 5 tahun terakhir ini, sebagai sekretaris, hakim gereja, ketua yayasan kesehatan, rektor praimar, dan lain sebagainya. Dan saya tak pernah mengeluh karena merasa berat atau tak mampu mengemban tugas-tugas itu. Terima kasih Bapak Uskup Mandagi, karena saya telah mendapatkan jawaban dalam rapat kita yang terakhir, rapat kuria. Kata beliau, saya tidak mencetak uskup, tetapi saya menyiapkan calon pemimpin. Dan salah satu calon itu adalah saya sendiri. Terima kasih Bapak Uskup. Dari banyak hal yang telah Bapak Uskup Mandagi torehkan di hati seluruh umat Keuskupan Amboina, terutama para imam, ada beberapa hal yang telah kujadikan bagian dari pribadiku dan pasti akan kupertahankan dalam masa kegembalaan saya, yakni
Pertama, rendah hati untuk meminta maaf. Ada 3 momen di mana saya menduduki jabatan sebagai Ketua Yayasan Kesehatan, Ekonom Keuskupan, Sekretaris Keuskupan. Tetapi ketika ada keluhan dari mereka yang bekerja dengan saya kepada beliau, maka Bapak Uskup Mendagri memanggil saya dan menganjurkan untuk meminta maaf kepada mereka. Kata beliau, tidak penting siapa salah dan siapa benar. Tapi jika Anda pergi meminta maaf kepada mereka, maka Anda telah mengalahkan mereka dengan cintamu. Demikian pun ada 3 hal yang sejak awal bersama Bapak Uskup telah kuambil dan kujadikan milikku, yakni setia merayakan Ekaristi. Dari sejak saya imam, ekonom, bahkan sampai sekarang, Bapak Uskup Mendagri punya tempat duduk itu selalu terisi 15 menit sebelum doa laudes. Dan itu sampai 21 tahun saya menjadi imam, tetap seperti itu. Juga makan dan rekreasi bersama. Tetap wajib untuk makan bersama dan rekreasi bersama. Dan semuanya itu hanya bisa dilaksanakan ketika ada disiplin diri dan disiplin waktu yang beliau tegakkan. Maka benarlah apa yang beliau katakan, beliau sendiri menjadi contoh dari apa yang dia anjurkan kepada kami para imamnya. Dan tentunya budaya green, clean, dan disiplin yang akan tetap saya jaga dan lestarikan selama masa kepemimpinan saya. Doakan saya, Bapak Uskup. Para hadirin sekalian, Duc in altum adalah moto tabisanku. Moto ini sebenarnya adalah kelanjutan dari moto tabisan imamatku. Dalam Lukas bab 5 ayat 5, tetapi karena engkau menyuruhnya. Ya, Petrus semalaman menjala dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Yesus menyuruhnya, Duc in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Awalnya walaupun Petrus agak ragu-ragu, tapi karena Yesus yang menyuruhnya, maka ia menebarkan jala juga, dan apa yang terjadi? Ia menangkap banyak ikan. Dalam rasa yang sama, saya pun mengalami dalam perjalanan imamat saya sampai tabisan uskup sekarang ini. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, saya tetap percaya bahwa sama seperti seorang tentara tidak mungkin pergi berperang tanpa senjata, maka demikian pun Tuhan yang telah memanggil dan memilihku menjadi gembala keuskupan ini, dialah yang akan melengkapi dan menyempurnakanku. Duc in altum inilah yang telah membuat saya berkunjung ke paroki-paroki yang jauh, terpencil sebelum tabisan ini. Dan teman-teman dunia maya pasti mengikuti cerita-cerita pendek syarat makna dan iman dan kemanusiaan. Bahkan Pastor Tino Layanan dan para diakon telah merangkum kisah-kisah inspiratif itu dalam sebuah buku dengan judul Satu Cinta Seribu Senyum, yang hasil penjualannya akan dipakai untuk membangun sebuah gereja Katolik di Kubisonta, pertengahan antara kota Wahai dan Seram di Seram Barat dan Bula di Seram Timur. Para hadirin sekalian, 100% Katolik, 100% Indonesia adalah moto Monsignor Albertus Sogi Pronoto yang tetap relevan bagi kita umat Katolik Indonesia sepanjang masa. Maka cintaku kepada gereja Katolik tetap beriringan dengan rasa banggaku sebagai orang Indonesia. NKRI adalah harga mati. Semangat inilah yang telah mendorongku untuk dalam kunjungan 3 tahun terakhir ini. Saya selalu mengajarkan kepada para mahasiswa dan katekis untuk melakukan kegiatan anak remaja lintas agama dengan tema Satu Cinta Seribu Senyum. Bagiku, Bapak Menteri Agama yang saya hormati, moderasi beragama yang digagas oleh pemerintah lewat Menteri Agama, kalau hanya sebatas diskusi dari hotel ke hotel, dari kota ke kota, maka tidak ada artinya. Bapak Menteri, daripada duit itu diberikan untuk mereka diskusi lebay, kasih saya untuk
kegiatan anak-anak lintas agama. Para hadirin sekalian, tapi tentang anak-anak ini selalu ada cerita menarik. Dan saya akan segera menutupi sambutan saya ini dengan cerita itu. Terjadi di Kepulauan Tanimbar. Bapak Bupati KKT kalau dia mendengar itu selalu dia tertawa. Waktu pulang dari desa Wawonda, saya mengambil jalan lama menuju desa Lauran. Di ujung desa Kabiarat, di dekat jalan ada 3 bocah duduk bermain di tepi pantai. Mereka heran melihat saya melewati jalan itu. Tapi mereka juga tidak menegur saya. Kira-kira sejauh 100 meter, saya mengendarai mobil. Ternyata jalannya sudah tidak bisa dilewati karena tanah longsor. Akhirnya saya balik dan mendapati 3 bocah itu masih duduk bermain di tepi pantai. Yang agak besar memandang saya dengan agak sinis. Sambil menggunakan logat Kabiarat, ia berkata, "Bodok toh." Artinya dia memandang saya dan melihat, "Bodok sendiri, kenapa kamu tidak tanya kami yang kecil-kecil ini?" Akhirnya tersesat sendiri. Kira-kira begitu maksudnya. Mau marah tidak bisa karena memang saya bodoh. Karena tidak bertanya kepada mereka yang kecil dan dipandang remeh itu. Saya harap bocah Kabiarat itu esok lusa dia masuk seminari. Dia frater, mau tabis, saya tidak mau tabis. Bercanda. Pelajaran penting adalah, kadang kita orang dewasa begitu sombong dan arogan, menganggap diri tahu segala sesuatu. Namun inilah yang kita dapatkan, yakni semakin kita menyombongkan diri, maka hanya kebodohan dan kekurangan pribadilah yang kita tonjolkan dan ditertawai oleh orang lain. Tapi tentang indahnya toleransi dan dalam pergaulan anak-anak, saya sudah membuktikan itu. Dan pasti dalam masa kepemimpinan saya sebagai uskup di Maluku dan Maluku Utara, kemanapun saya berkunjung, akan selalu diisi dengan kegiatan anak remaja lintas agama. Ada bait pembukaan, teman mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, dan semuanya kita bersaudara. Saya berharap semoga semua pemimpin agama, mari kita membantu pemerintah menebarkan pesona cinta dan kerukunan kepada semua anak bangsa dimanapun kita berada dan berkarya. Bahkan bila perlu, dan saya kemarin sudah WA brother saya, ketua sinode, saya bilang, "Bro, ke depan kita dua buat program sama-sama. Ketika turun di setiap wilayah, bahkan dengan ketua UMI, bahkan pemimpin agama lain, kita turun sama-sama. Biar orang-orang di akar rumput mereka tahu bahwa memang kita yang di atas-atas bersaudara, bukan tukang bakalai." Bapak sinode, ketua sinode. Akhirnya, untuk semua yang hadir malam ini dan yang membuat semua acara ini mulai dari liturgi sampai acara sebentar berjalan dengan lancar, pantaslah saya ucapkan terima kasih. Pertama kepada Bapak Duta, Bapak Kardinal dan para uskup, para pejabat pemerintah dalam semua jenjang TNI dan Polri, para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, para sahabat dan kenalan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, terutama teman-teman dari Malaysia, hasil Duk in Altum menurut bahasa Bapak Uskup Mendagi. Mereka datang juga sekarang. Juga spesial terima kasih untuk pertama Bapak Bupati Maluku Tenggara. Beliau ada di sebelah sana, seorang bupati muslim. Tetapi untuk perayaan ini beliau menyumbang semua peralatan busana uskup untuk saya. Terima kasih Bapak Bupati. Juga Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas katedra dan kursi-kursi lain yang disumbangkan oleh Bapak Bupati KKT. Juga Bapak Fani Nayawan, sahabat karib saya,
yang biasanya mendahului Roh Kudus, mendahului Roh Kudus, atas semua kasula baik yang dipakai oleh Bapak Duta, Kardinal, para uskup maupun semua imam. Bapak Yohanes Datawinata, Bapak Victor Farneubon, paman saya, atas sumbangan perlengkapan tabisan uskup. Juga Bapak David, Bapak Butet Ohelejan, Ibu Evi dan suaminya, Bapak Franz, Ibu Ana dan suaminya, atas sumbangan cincin, kalung dan kasula. Bapak Dharma dan teman-temannya, atas kerelanya untuk menyelesaikan gedung rumah sakit ortoped. Dan juga Bapak Yohanes, Bapak Gatot, Suki Sunyoto dan Proto, yang akan membantu pembangunan Kolose Kanisius di dataran Wayapo, Pulau Boro. Bunda Lisa Cokro atas sumbangan kaos, dan untuk semua pastor, frater, suster, dan semua saja yang tak sempat kusebut satu persatu namamu. Terima kasih untuk semuanya. Doaku semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang diberikan kepadaku. Amin. Shalom.